Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat diagram menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010. Jadi dalam video ini akan memudahkan pemula dalam belajar membuat atau langkah-langkah dalam membuat diagram menggunakan Microsoft Excel. Oke, pertama-tama kita buka adalah Excel-nya, program Excel-nya, aplikasi Excel. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat tabel penjualan PT ABC. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memblok semua data yang ada di tabel, yaitu nama barang, bulan Oktober dan bulan November. Kemudian kita pilih menu insert yang ada di layar Microsoft Excel. Di sana ada pilihan chart, kemudian kita klik chart. Kita pilih di sini. Di sini all chart di sini banyak sekali pilihannya ya. All chart ini adalah semua chart yang ada di Microsoft Excel, tetapi chart ini tidak semuanya bisa kita gunakan untuk data kita. Jadi kita bisa lihat rekomendasi chart ataupun recommended chart yang ada di sini. Ini adalah chart yang bisa kita gunakan untuk membuat diagram kita. Kita pilih yang pertama saja. Oke. Dari sini kita tahu untuk yang biru adalah bulan Oktober, sedangkan untuk yang warna merah adalah untuk bulan November. Dari sini kita tidak langsung tahu berapa jumlah setrika, berapa jumlah LCD yang terjual pada bulan Oktober dan November. Jadi untuk mempermudah kita atau untuk mempercantik tampilan grafik kita atau diagram kita, kita bisa membuat. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita klik kanan ya, kita klik kanan, kemudian kita klik add data label. Nah, di sini jadi dia akan muncul jumlah kuantitas barang yang terjual selama bulan Oktober. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bulan November. Kita taruh kursor kita di bulan November, kita klik, kemudian kita klik kanan. Di sana ada pilihannya seperti tadi, kita pilih add data label, maka dia akan muncul angka-angka di atasnya. Jadi tanpa perlu kita melihat sumbu Y-nya atau jumlah kuantitas yang ada di sumbu Y, kita sudah bisa melihatnya. Jadi kita tidak perlu mengukur panjang ke arah sumbu Y, berapakah tinggi dari batang-batang yang ada di dalam diagram ini. Kemudian dari sini kita ingin mempercantik ya, jadi nggak usah tanggung-tanggung kalau kita mempercantik diagram kita. Yang pertama misalnya kita akan mengubah ukuran dari kuantitas kita, ukuran dari kuantitas kita. Oke, kita klik di atasnya itu, misalnya kita di bulan Oktober, kemudian kita klik home yang ada di menu Microsoft Excel ya. Kemudian di sana ada gambar seperti gambar ember ya, ember tumpah. Nah, kita bisa memilih salah satunya untuk background dari atau layout dari angka kita, kuantitas kita. Kita pilih hijau. Kemudian untuk yang bulan November pun kita lakukan hal yang sama. Kita pilih warna yang sama. Oke, setelah ini dia akan kelihatan lebih menarik. Kemudian kita tulis di atasnya supaya orang tahu sebenarnya data yang kita buat atau diagram yang kita buat itu sebenarnya data apa sih. Maka di atasnya kita tulis yaitu penjualan PT ABC. Nah, jadi dari sini orang kalau melihat diagram kita, mereka akan tahu tanpa harus melihat ini sebenarnya apa gitu ya. Jadi kalau sudah ada title chartnya, maka orang sudah tahu. Ini adalah data penjualan PT ABC selama bulan Oktober dan bulan November.
Fungsi grafik sebenarnya lebih memudahkan orang lain membaca data ataupun data penjualan yang sudah ada, tanpa harus melihat menggunakan tabel. Biasanya kalau menggunakan tabel itu tidak menarik, kalau menggunakan chart lebih menarik. Seandainya kita mau mengganti chart yang sudah ada menggunakan chart yang baru, kita bisa langsung kita taruh kursor kita di chart yang tadi, kemudian kita pilih insert. Kita pilih chart lagi. Kita gunakan recommended ya. Kita gunakan ya recommended tadi. Kita pilih scatter. Scatter ini seperti titik-titik yang ada pada diagram. Jadi dia akan jadi seperti ini. Tapi dia hanya bulan November. Kita ganti lagi, kita ingin menggunakan yang lain. Yang recommend tadi. Karena kalau menggunakan scatter hanya bulan November ya, sedangkan data kita adalah untuk bulan Oktober, November. Oke, nah kalau ini kebalikan dari yang tadi. Kalau ini kebalikan dari yang tadi, 1, 2, 3, 4, ini maksudnya adalah yang nomor 1 adalah setrika, nomor 2 adalah mesin cuci LCD, yang ketiga TV dan seterusnya. Ini hanya nomor urutnya saja. Kemudian yang di sini adalah sumbu X-nya adalah kuantitas barangnya, kebalikan dari yang tadi. Oke, kita ganti lagi ke yang awal, kolom chart. Oke. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam pembuatan diagram menggunakan Microsoft Office. Semoga langkah-langkah mudah ini dapat bermanfaat bagi para pemula ataupun para siswa yang baru bisa mempelajari Microsoft Office Excel 2010. Oke, saya ucapkan atau saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.